Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pojok IPA. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan model atom. Masih di materi IPA kelas 9. Para ilmuwan telah mempelajari atom sejak ratusan tahun yang lalu, dan para ilmuwan tersebut telah mengemukakan teori-teori tentang atom. Namun, teori yang satu akan runtuh atau ditolak ketika ada fakta baru yang ditemukan tentang atom, sehingga melahirkan teori atom yang baru. Nah, bagaimana perkembangan model atom? Nah, mari kita simak perkembangan teori atom berikut. Teori tentang atom sudah dikenal oleh ilmuwan sejak lama. Menurut Demokritus bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu zat yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, pendapat Demokritus ini akan berkembang terus seiring dengan penemuan baru mengenai atom. Ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Oke, yang pertama oleh John Dalton. John Dalton ini mengemukakan teori tentang atomnya atau model atom hampir sama dengan pendapat oleh Demokritus, yaitu atom adalah materi terkecil dari suatu zat yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi, namun masih memiliki sifat yang sama dengan unsur penyusunnya. Nah, ini John Dalton sudah menjelaskan tentang unsur pada suatu atom. Oleh John Dalton, bahwa atom itu berbentuk seperti bola. Pada unsur yang sama, maka atom penyusunnya juga sama. Dia juga dapat menjelaskan tentang molekul, di mana molekul itu tersusun atas atom yang berbeda dengan perbandingan tertentu berupa bilangan bulat yang paling sederhana. Nah, kelemahan dari John Dalton ini belum bisa menjelaskan sifat listrik unsur dan bagaimana ikatan kimia terjadi, karena belum menyatakan adanya muatan listrik atau sifat listrik. Nah, ini gambar model atom oleh John Dalton berbentuk bola. Yang berikutnya ada ilmuwan yang bernama J.J. Thomson. Dia menyempurnakan teori atom oleh John Dalton. Nah, Joseph John Thomson tersebut menggambarkan model atomnya setelah dia menemukan sinar katoda atau menemukan elektron, di mana atom oleh J.J. Thomson digambarkan seperti bola padat bermuatan positif, dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, kalau kita ibaratkan, kita makan sebuah kismis, di mana kismis ini digambarkan seperti elektron yang melekat pada roti, di mana roti ini menggambarkan oleh suatu atom. Nah, ini ya gambar model atom J.J. Thomson. Bulatan besar ini ibaratnya adalah roti, dan elektron-elektron ini menyebar di semua bagian, ada yang di depan, di belakang, di atas, dan di bawah. Pokoknya letaknya tidak teratur. Ini adalah menggambarkan elektron. Ini menggambarkan sebuah atom, dan kismisnya ini menggambarkan elektron. Ilmuwan berikutnya yang menemukan tentang model atom ada Ernest Rutherford. Beliau menyempurnakan model atom J.J. Thomson. Teori atom Rutherford muncul berdasarkan eksperimen hamburan sinar alfa dari uranium. Didapati adanya sinar alfa yang berbalik atau berbelok
dibalikkan atau dibelokkan, seperti menabrak sesuatu yang keras. Nah, sebagai gambarannya seperti ini. Kalau hamburan sinar alfa menurut Thomson itu tidak ada sinar alfa yang dibelokkan. Ya, semuanya akan lurus. Tetapi oleh Rutherford ada sinar alfa yang dibelokkan dan ada sinar alfa yang dibalikkan. Ya, seolah-olah sinar alfa itu menabrak benda keras sehingga bisa berbelok arah. Nah, dari percobaan Rutherford ini dapat disimpulkan bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, selayaknya tata surya yang di dalamnya ada matahari dan dikelilingi oleh planet-planet yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata suryanya. Nah, dengan demikian, gambar model atom oleh Rutherford dapat dijelaskan seperti ini. Di tengah ini ada nukleus, benda yang kecil keras tadi, dan yang di luar ini ada elektron. Namun, oleh Rutherford belum dapat menjelaskan elektron ini letaknya di mana. Dan belum bisa menjelaskan kenapa elektron ini tidak jatuh ke inti. Padahal, elektron bermuatan negatif dan inti bermuatan positif semestinya adalah saling tarik-menarik. Nah, ini kelemahan dari model atom Rutherford. Beliau belum dapat menjelaskan kenapa atau mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Untuk menjawab kenapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom, dijawab oleh ilmuwan berikutnya yaitu Niels Bohr. Niels Bohr ini melakukan percobaan spektrum hidrogen untuk memperbaiki teori atom Rutherford. Nah, di mana elektron-elektron mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu dengan tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit atom. Nah, kalau tadi Rutherford belum menjelaskan adanya energi yang dimiliki oleh elektron dalam mengelilingi inti atom. Nah, oleh Niels Bohr menjelaskan bahwa elektron dalam mengelilingi inti itu memiliki tingkatan energi tertentu, sehingga tidak jatuh ke inti atom. Nah, sebagai gambaran model atom Bohr ini seperti ini. Di tengah ada inti atom, terus ada lintasan-lintasan elektron. Lintasan-lintasan elektron ini memiliki tingkatan energi tertentu. Dia tidak bisa menempati elektron pada lintasan elektron di kulit yang lain karena energinya tidak sama. Nah, namun suatu saat elektron ini bisa berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang lain. Tapi syaratnya apa? Syaratnya elektron tersebut melepas atau menerima energi. Elektron di kulit terluar mendapatkan gaya tarik yang lemah dari inti atom, sehingga mudah lepas. Nah, apa tuh kelemahan dari teori atom Niels Bohr ini? Nah, ternyata Niels Bohr belum bisa menjelaskan adanya spektrum cahaya yang dihasilkan oleh atom. Dari mana spektrum cahaya itu didapatkan ketika elektron itu lepas dari atom atau atom itu menerima elektron. Selanjutnya ada Erwin Schrödinger. Nah, menurut Erwin Schrödinger, bahwa elektron-elektron yang mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi tertentu. Nah, ini sama dengan pendapat Niels Bohr. Tetapi beliau melengkapi. Nah, tetapi keberadaannya tidak dapat dipastikan. Kalau menurut Bohr, elektron berada pada lintasan tertentu. Tetapi oleh Schrödinger, keberadaan elektron ini tidak dapat dipastikan. Elektron berada di dalam orbital-orbital yang merupakan fungsi gelombang tertentu dalam kulit atom yang disebut sebagai daerah dengan kebolehjadian paling besar.
untuk menemukan elektron yang disebut awan elektron. Nah, berikut gambaran model atom Schrödinger atau dikenal dengan model atom modern. Nah, demikian penjelasan singkat tentang model atom. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.